seru Om. Obrolan makin kesini ya, Iya. makin terbuka kan? Bener. Eh, Ngobrol apa lagi Om? ini nggak tahu nih ya. Ini namanya juga sharing ya. Iya. Sharing Iya, lah. iya. Ngobrol namanya. Oh, belum tentu benar juga Oh. kan, itu banyak ininya. Tapi ini sih cuman kepikir maksudnya kepikir itu mikir ciptaan Tuhan sangat luar biasa, Iya. ya kan? Jelas Om. Sangat luar biasa Jelas. ya. Ada tadi yang namanya ini dulu tangan ya, terus badan segala macam, sampai kita mempunyai rasa, ya kan? Ada feeling, dimensi segala macam. Iya, Wah, iya, penciptaan iya, luar iya, biasa. Luar biasa. Nah, itu ya tidak tahulah, kalau lihat dari pembacaan buku-buku itu adalah ada istilahnya yang namanya jiwa tadi. Iya, iya. Jiwa Ya, kan? pasti. Jiwa dan Jiwa, raga. Jasmani, rohani. Rohani. Nah, ceritanya nih kita kemarin ngomongin sedikit-sedikit jasmani terus kan gitu kan? Iya. Bener. Rohani please, Ya. bener Om, rohani please. Tapi Iya. kan kita juga ada Kepengen atuh ngebahas. unsur sedikit rohaninya Jelas, kan, karena betul. memang di dalam kehidupan itu tidak terlepas dari masalah-masalah itu juga Yes. kan. Iya, Benar. pasti. Nah, kalau ngomongin rohani ini banyak ini sih, banyak terjemahannya. Ya khususnya mungkin untuk seperti ini di bagian psikologi ya, untuk masalah seperti itu. Ya. Iya kan? Ya. Ada sekolahnya, Iya. ada apanya gitu kan. Tapi di dalam kehidupan seperti ini bahwa lebih detail lagi masalah-masalah seperti itu juga lebih banyak. Kalau menurut Om ya, untuk masalah yang namanya rohani itu gitu kan. Sehingga kita agak sulit, karena sulitnya gini, kita pada saat sekarang kita ngobrol, kita nggak nyadar bahwa ini seperti kayak fisik aja begini, megang, Iya. gitu kan? Begitu kita tidur, kita nggak tahu, nggak nyadar. Nah, besoknya bisa Iya. bangun lagi, kan? Iya. Nah, berarti di situ namanya rohani itu kan nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya. Oke. Lah kalau istirahat ya terus kemana? Kan bener nggak? dong. Ya nggak tahu. Nah, Iya. gitu kan? Namanya di bawah alam sadar kan begitu mungkin. Iya. Akhirnya terjadilah mimpi-mimpi apa? Iya, benar. Karena masuk dari sadar masuk ke dalam bawah alam sadar itu ada satu momen yang memang di situ masuk ke wilayah set gitu. Nah, sehingga di situ ada frekuensi macam-macam kan. Nah, dari situlah nanti masuk ke frekuensi gelombang-gelombang. Makanya suka ketemu ngimpi dengan yang Udah udah meninggal apa. Ya mungkin dikatakan kalau apa tuh namanya, channel di gelombang radio itu pas frekuensinya lagi di situ. Pas kita di bawah alam sadarnya, oke. Iya. Nah, terus pada saat sibuk di siang hari, ya kekalutan apa suka juga Iya. ngigo. Wah, itu aku banget Om. Kalau kata istri aku banget tuh. Nah, berarti si memorial itu masuk ke dalam ini dan tidak istirahat. Itu fisiknya tidur, otaknya tetap masih bangun, dia masih kerja terus. Aduh, maaf. Jadi Kasihan ini, nah secara ilmu tadi yang namanya kejiwaan itu istilahnya ada sedikit apa tuh namanya, bukan splatter tapi radiasi yang mempengaruhi kepada frekuensi itu sehingga terbawa kepada fisik-fisik yang namanya saraf. Iya. Nah, sehingga di dalam seperti itu ya jadi keluar nanti. Nggak bisa gini, nggak bisa gitu, apa gitu kan di dalam ngelindur tadi. Iya. Begitu. Ayo terus, standby. ke bawah Ke bawah kalau kata istri. mimpi ya. Ya contohnya kayak anak kecil kalau tidur gini, wow, ngejar layangan, wow, kayak seperti kejadian. Ya karena benar. terbawa terus itunya masuk ke dalam memori.
Nah, makanya mungkin ya dari situ diperlukan suatu doa untuk sebelum tidur, apa untuk supaya merefresh ini supaya istirahat dan kita meyakini kepada Yang Maha Kuasa seperti itu, akhirnya kita mempunyai satu lepas daripada urusan yang tadi siang duniawi itu masuknya plus, akhirnya kita memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa yaitu medianya lewat doa-doa tadi. Tapi berdoa tiap malam salah gitu doanya. Iya. Gitu kan? Nah, itu yang itu. Iya. Oke, Om. Itu belum ke masalah energi-energi yang lain, karena kan banyak juga. Oh, ya, oke. Kita Ya, fokusin kan? ke situ dulu nih. Oke, ke situ Ya. dulu. Nah, sekarang Arli kos ya, ngontrak ya? Iya. Betul. Ini kos ngontrak. Nah, kalau kos kontrak, mungkin ada kewajiban-kewajiban yang sehingga di kamar kosnya itu memang harus rapi, harus bagaimana. Betul. Dan mungkin dari perjalanan dulu kos kan? Beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi pada saat meninggalkan kos itu tidak ada konflik sama ibu kosnya atau apa? Ada yang konflik, Om. Konfliknya tuh karena ternyata kan kalau sewa itu biasanya ada yang saya nih 1 tahun nih. Ternyata saya nggak kelewat tuh di perjanjiannya. Ternyata ada tulisan tuh nggak boleh kayak maku dindingnya. Oh, aturannya. Oh iya banyak. Nggak Iya. Kayak Ganti cat. ganti dirubah cat lagi gitu. nanti. Nah, Iya, itu benar, jadi banyak kayak ada pernah pernah ngalamin case yang kayak harus gitu. seperti itu. Nah, semenjak kasus yang pertama itu, jadi berikutnya nggak mau ngapa-ngapain sih, minimal izin dulu ke yang si punya kontrakan ini. Gitu. Nah, maksudnya kenapa berbicara jadi dari tadi itu yang ke jiwa kok malah jadi ke kontrakan sih Om, gitu kan? Apaan itu? Ada sesuatu nih kayaknya. Kenapa nih Om? Akhirnya sama Om itu terpikir bahwa yang namanya jiwa itu pasti ada rumahnya. Jiwa ada rumahnya. Untuk menjadikan itu jadi manusia itu kan ada rumahnya. Berarti kan jasmani tadi. Iya, raga. Iya. Berarti rohani dan jasmani dan rohani kan? Jiwa berarti dan raga. Jiwa itu ya secara nggak langsung ngontrak lah di raga ini. Minjem. Oh iya bener Om. Iya kan? Iya. Ngikutlah di sini. Sekarang yang namanya jiwa nih kalau dibahas. Kok yang ngelirik ke sini? Kok ngelihat ke sini? Mata? Siapa yang nyuruh? Iya ya. Lihat rokok aja. Nah, ini siapa yang nyuruh? Yang nyuruh ngeliat rokok. Tolong, nggak tahu Om, tolong. Ya kan? Siapa Om? Apakah mata yang nyuruh? Bukan. Mata itu adalah media. Iya, medianya. Ya, untuk memberi informasi kepada yang namanya jiwa tadi. Okay. Bener kan? Bener. Nah, ini nih, ngetukun gini. Ya, yang merintah siapa? Jiwa. Berarti kan lewat otak dulu, perintah, mekanik, masuk, gini, akhirnya tuh, gitu kan. Ini gerak, lihat apa-apa. Semua diperintah oleh yang namanya jiwa. Ya kan? Iya. Setuju Om. Betul. Dan semua itu nurut. Anjir, bener Om. Anjir, ngeri banget nih. Iya kan? Ini mau ngapain aja. Iya. Bisa. Iya. Om. Rambut begitu gondrong, masuk ke tukang cukur. Kata jiwa, cukur. Celut. Gilang masuk barbershop. Ari juga masuk tukang cukur sama-sama. Pada di sini ini rambut siapa? Rambut Gilang. Ini rambut Arli. Rambut Arli. Begitu sudah dipotong, masuk ke situ, masuk tukang sapu. Oh, udah dipotong di bawah. Iya kan? Iya. Terus semua rambut orang. Nah, berarti kan ini rambut siapa? Enggak kan? Enggak. Kata si tukang sapu,
Ya sudah, ini rambut manusia. Wes, udah identitasnya sudah beda antara tadi nempel di sini dan nempel di situ. Oke. Iya. Ya kan? Potong kuku. Oh iya. Ini kuku Gilang, ini kuku Arli. Tapi pada saat di sini ini kuku Arli. Iya. Tapi begitu dipotong, tek, terus ke situ, oh ini kuku orang ini, bukan kuku kucing. Kan gitu. Nah, itu satu plak, ini satu plak, semua sampai tangan, akhirnya berubah nama, setek, umpamanya set, nggak ada yang namanya jiwa tadi, akhirnya berubah nama menjadi mayat. Oke, yes, benar namanya jadi mayat. Iya. Dari situ pun ada lagi kan namanya jenazah. Itu sudah nggak ada nama itu. Nah, kalau seperti itu tadi berarti yang namanya Arli di mana, yang namanya Gilang di mana? Yang mana? Yang mana? Cai. Gitu loh. Raga. Jiwa ngontrak di raga. Iya. Terus sekarang ngontrak tadi. Ngontrak terus diorek-orek. Dicoreng-coreng, ya mungkin gimana lah, jorok lah misalnya. Sampai terus di tembok, dada-dada segala macam, rusak lah gitu. Kira-kira tadi itu, bukosnya, komplainnya kayak gimana, atau ya sudahlah, atau gimana? Marah. Ibu kosnya? Iya. Marah. Bukosnya marah kan? Iya pasti. Nah, sekarang balik ke sini. Balik lagi ke jiwa, kontrak ke badan. Terus badannya rusak. Ya itu tadi. Ya, sakit itu kan berarti rusak tuh. Iya. Rusak. Kira-kira yang punyanya jiwa itu siapa? Iya. Sang pencipta. Iya. Marah apa enggak? Jelas marah. Jelas lah marah. Cai. Ya nggak tahu ya, marah enggaknya mungkin ada bijaksana. Makanya mungkin ada maha bijaksana barangkali, gitu kan? Iya. Maha mengetahui dan lainnya nggak ngerti. Tapi logikanya kira-kira, ya kita ngertiin lah, gitu kan? Iya. Kita jagalah. Dijaga dong, ini udah ada pemberian. Ya, itu kan akhirnya nih. Oke, kita sakit. Ya tadi tuh sakit. Iya. Terus berobat. Sembuh. Sakit lagi, berobat lagi, sembuh. Sakit lagi, berobat lagi, sembuh. Gitu terus. Kok langganan selalu sakit, dan anggaplah sakitnya itu terus. Jadi kalau lihat seperti itu, seperti kayak nembel jalan. Nambal jalan aja. Oh nambal. Iya. Ya kan, nambal jalan. Yes. Nambal jalan bagus lagi, lewat lagi, biasa lagi, nanti rusak lagi, nempel lagi, gitu kan? Nah, ini yang ngerusak jalan itu siapa? Berarti kan ada kendaraan. Berat biasanya. Ya, biasanya umumnya mobil-mobil berat yang memang benar-benar ini sehingga jalan itu tidak kuat. Tidak kuat, ya benar. Gitu kan? Anggaplah seperti kayak di terminal atau apa bus-bus yang gede, itu jarang jalan yang mulus, mesti aja ya bermasalah lah tuh jalan. Berarti kan mobil-mobil besar yang memang benar-benar lewat daripada kapasitas atau bagaimana sehingga jalan gitu kan itu, jalan itu tidak mampu. Betul. Nah, kira-kira Raga kalau misalnya rusak, itu kira-kira yang jadi mobil gedenya itu siapa? Balik lagi, Ya kan berarti kan tadi itu kan, berarti kan ada kapasitas yang memang melebihi sehingga jalan itu jadi rusak, atau mungkin untuk di raga itu ya otot lah atau apalah namanya di raga tadi, di jasmani itu kan. Berarti kan di situ ada satu pengaturan yang memang harus dikontrol, di apa sehingga itu nggak jadi rusak kayak ya pengertian jalan tadi gitu loh.
iya benar. Di keseharian juga kayak gitu berarti kita nih ngejaga. Iya kan, ngejaga. Ngejaga. Ada stabilizer gitu kan untuk supaya stabil, supaya kondisinya itu tetap terjamin bagus gitu. Sehingga mulus terus. Nah sekarang kalau diberatin lagi kayak tadi ya, kayak rusak lagi. ya kayak truk jadi overweight itu ya, jadi kelewat dia berat kan. Yang bisa menentukan ketika ini udah berat itu ngelihatnya gimana Om? Ngerasanya gimana Om? Ya sebetulnya begini. Gimana? Sebetulnya begini. Itu sebetulnya semuanya tuh pasti dikasih sensor. Dikasih feeling, dikasih sensor. Cuman terkadang nih, misal nih. Ini contoh kecil. Ini ada pisang goreng 5. Misal. Diambil. Langsung ketawa. Kita bertiga nih Om. Ya, bertiga kan? Ini kan 5. Satu ewang kan? Iya. Tinggal 2. Iya. Gitu kan? Padahal nih udah cukup nih. Satu ewang gitu kan. Kayaknya sayang. Sebetulnya nggak terlalu rapar-rapar amat untuk menjadikan itu satu. Iya. Lagi gitu kan? Gitu. Gimana? Nah, terus apa ada lagi? Misalnya pada saat misalnya kita makan di rumah. Wah, ini sayang nih kalau dibesokin. Iya. Eman-eman itu ya yang katanya ya gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Bisin. Ya. Sisa-sisa laskar tuh dia. Nah, itu tuh nggak nyadar, sering banget kayak gitu. Oke, setuju. Berarti kan pada saat sebelumnya itu udah ada sensor. Iya kan. Cuman tadi itu sayang. Berarti kan sayang nggak ada batas tuh ya itu jadinya ngembetnya kemana-mana. Oke, makanan setuju. Tapi kan banyak yang ngomong juga Om, penyakit itu datangnya dari makanan dan pikiran, cina Om. Lah ya karena tadi itu makanan juga tadi harusnya cukup 1 pisang goreng jadi 2. Yes, kelebihan kan kebanyakan. Kalau pikiran gimana? Nah, kalau pikiran berarti kan kita juga harus tahu batasan. Tahu batasan maksudnya batasan pikiran terus di sini ada agama mengajarkan keimanan. Maksudnya ke bobot tadi akhirnya kan nah itu yang waktu kita bahasan gimana besok mungkin bisa dipakai tuh gimana besok pasrah berserah diri kan? Iya kan? Oke ya siap. Ya oke, berarti kan kita istirahat dulu. Mungkin besok ada solusi. Iya. Dan semuanya saya serba pengen buru-buru. Oh gitu. Dari sensor itu harusnya ngomongin. Akhirnya dengan adanya jeda, itu biasanya suka ada solusi tadi. Oh jangan-jangan begini. Karena pada saat stressing saat ini itu seperti kayak nggak ada jalan. Oke. Gitu kan? Makanya ada istilah cooling down atau apa? Rehat dulu, ini dulu. Untuk supaya kita lalam dulu sehingga nanti akan diharapkan keluar ide-ide baru yang memang gitu kan. Jangan di-push terus. Oke. Ih, keren sih. Ini begitu kan? Ini terjawab ternyata. Oke, mantap. Jadi jiwa ya ngontrak. selain tadi jiwa ngontrak ke raga, juga ngontrak secara kenyataan juga. Iya, itu memang harus dijaga supaya ibu kosnya nggak marah. Kalau nggak denda kan? Iya sih, Om. Ada yang secam itu. Kalau nggak denda, dalam juga kalau nggak denda. Gila. Tos gua, Om. Mantap.